warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang dengan saya Heni Andayani dari SMKN 1 Karawang. Saya Sulistiawati dari SDN Palembang Saripan. Saya Ragi Risandi dari SMP Negeri 2 Pangkalan. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan menggunakan alur cerita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Rencananya hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya betul. Oke, bagaimana? Sudah siap Pak? Insya Allah sudah siap. Saya sudah mempersiapkan segalanya. Pertanyaan-pertanyaan pun sudah ada beberapa di benak saya gitu. Oke, sehubungan saya sebagai supervisor ya Pak ya, Iya. ada beberapa hal nih Pak yang mau saya tanyakan ke Pak Adil. Boleh. Yang pertama nih, bagaimana pelaksanaan coaching kemarin nih Pak? Pelaksanaan coaching kemarin alhamdulillah sih berjalan dengan lancar walaupun dengan perasaan yang masih deg-degan gitu ya. Kalau baru pertama kan kita akan merasa deg-degan gitu. Mau mengajukan pertanyaan apa kadang jadi hilang kadang gitu kan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur cerita, jadi itu diawali dengan tujuan ya, kemudian nanti sudah sesuai dengan Identifikasi rencana Iya. tanggung jawab ya Pak ya. Terus tiga kompetensi itu terlewati tidak? Alhamdulillah ketika kompetensi itu terlewati dengan baik gitu. Semuanya tersusun dengan rapi, researchnya ada, kemudian mendengarnya secara aktif juga, kemudian nanti pertanyaannya pun berbobot gitu. Ya, nah sekarang kita kegiatan coaching hari ini apa kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ya Pak? Atau yang ingin Bapak perbaiki dari praktek coaching yang kemarin kira-kira apa sih Pak? Yang ingin saya kembangkan ya tentunya adalah mendengarkan secara aktif gitu ya. Kenapa mengambil kompetensi? Karena dengan mengambil kompetensi mendengarkan secara aktif itu akan membuat si coach itu kan lebih nyaman lagi, mereka merasa dihargai gitu kan. Dengan ekspresi kita nanti mereka akan dengan leluasa mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya. Jadi seperti itu. Sekali Pak, mungkin pada mudah-mudahan ya Pak ya, pada pelaksanaan coaching antara Bapak dengan Bu Sulis itu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Semuanya terlewati, alur ceritanya juga ada ya Pak ya, kompetensi yang akan Bapak ingin kembangkan atau tingkatkan juga lebih meningkat lagi dibanding praktek coaching kemarin ya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Ibu ya. Aduh Pak, gimana nih? Bapak ada waktu nggak hari ini ya Pak? Ada, alhamdulillah hari ini di sini hadir pun ya karena saya ada waktu. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi begini Pak, saya tuh mau cerita permasalahan yang selama ini ada dalam kelas saya Pak. Apa Bapak bisa mendengarkan dan memberikan solusi mungkin ada Pak? Boleh Bu, silakan. Nanti diungkapkan saja permasalahannya apa, nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Jadi silakan jangan pernah ragu untuk mengungkapkan yang Ibu ungkapkan. Silakan Ibu. Iya Pak, jadi gini Pak, saya tuh punya murid Pak, satu siswa saya ini kalau datang ke kelas itu selalu tertidur Pak. Begitu ya ceritanya Ibu ya. Jadi setiap pelajaran atau biasanya saya di kelas Pak, dan saya tanya juga ke guru mapel, apakah guru mapel lainnya seperti itu? Ternyata di mapel agama itu sama Pak. Jadi anak ini tidur di kelas dan entah kenapa tuh tidurnya tuh sampai berbunyi suara itu dengkul loh Pak. Saking kayak gini boboin gitu. Tapi kalau di PJOK pas di lapangan tidak, karena memang gerak kali ya. Jadi kalau pertama itu sangat mengganggu temannya, karena jadi selain ada yang ketawa, ada jadi yang nggak konsen karena mendengar dengkulnya, dan dibangunkan sama temannya tuh paling cuma jadi kok jadi banyak sekali gitu loh Pak, tidur di kelasnya itu. Oke, Ibu ceritanya seperti itu ya, memang unik ini ya ceritanya gitu ya. Kemudian tindakan
Kak, dia tuh belum bangun juga. Belum bangun sampai bel pulang Sampai pun. dia pulang tuh belum bangun. Masya Allah, kata saya, sampai saya bangun, nak bangun, nak sudah waktunya pulang, bangun. Bangun, setelah itu saya suruh kamar mandi ya Pak, cuci muka. Saya ajak ngobrol, kebetulan kan kelas sudah sepi, saya ajak ngobrol sebenarnya. Kamu kenapa sih nak, kenapa sekolah di kelas itu tidur, mengganggu teman, kamu tuh sekolah juga tidak dapat materi apa-apa, ini bagaimana, kenapa? Dan dia tuh jawabnya gini, Bu, saya itu tuh tidur di kelas itu karena kalau di rumah itu tidurnya malam terus gitu ya, jadi orang tuanya itu kan kerja dua-duanya, kadang itu paling cepat itu pulang jam 9 orang tuanya, nah kadang bisa pulang jam 10, jam 11 terus dia itu kan ada kakak di rumah ya, kalau pagi memang sama bibinya, nanti sore bibinya jam 5 pulang, iya habis maghrib sama kakaknya ini bawa teman kan, bawa teman main PS, kadang sampai jam 12 itu malah berisik. Jam 12 malam ya. Nah iya, jadi dia juga si anak itu mau tidur nggak bisa, jadi gitu akhirnya tidurnya dia cuma sedikit waktunya di kelas lah tidurnya. Baik Ibu, ya tindakan Ibu sudah bagus sekali ya, jadi meluangkan waktu di akhir pembelajaran maupun yang lain sudah pulang, kebetulan memang hanya berdua justru lebih nyaman lagi untuk berbicara, jadi dia pun akan mengeluarkan unek-uneknya seperti apa sih gitu. Dan Ibu sudah tahu penyebabnya, lalu menurut Ibu apa sih yang belum Ibu lakukan? Iya, yang belum saya lakukan itu memanggil orang tuanya, saya belum melakukan. Belum memanggil orang tuanya ya. Nah, menurut Ibu nih apa yang harus Ibu lakukan saat ini? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya. Saya akan bilang ke kepala sekolah masalah di kelas saya, dan saya minta izin kepada kepala sekolah untuk memanggil orang tua siswa ini. Iya. Kemudian ukuran apa sih ukuran keberhasilan dari aksi Ibu itu? Iya, saya sih pengennya anak ini disiplin waktu. Disiplin Iya, waktu. disiplin waktu dan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Disiplin waktu, tidak boleh ada yang tertidur di kelas gitu. Nah, benar sekali ya, saya setuju dengan Ibu ya. Kemudian menurut Ibu tantangan apa nih yang akan terjadi dari rencana yang akan Ibu lakukan? Saya sih khawatirnya kalau saya lakukan orang tua itu orang tuanya nggak mendapat, karena kan dari cerita anak tadi ya orang tuanya bekerja dua-duanya. Iya ya, pulang Jadi saya sore kan. iya, pulangnya selalu sore. Sabtu juga kerja. Nah, saya masa mau hamil hari Minggu? Saya begitu. Aduh, pasti ini akan tantangan saya ini. Nah, kemudian kan ada kemungkinan seperti itu tadi, ada kemungkinan orang tuanya dipanggil tapi tidak datang. Kemudian tindak lanjutnya ketika memang tidak datang, Ibu mau melakukan apa? Ya kalau memang terjadi itu tidak datang, saya akan mendatangi rumahnya Pak. Mendatangi rumah. Iya, mungkin kan kalau hari Senin sampai Sabtu nggak ada ya di rumah Pak. Iya. Saya akan meluangkan waktu saya di hari Minggu. Oh, tuh libur Ibu juga Iya. digunakan ya, Iya, luar biasa sekali. Iya, saya akan datang ke rumahnya, saya akan melihat kondisi rumahnya, lingkungannya, keadaan orang tuanya, atau betul memang orang tuanya kerjanya seperti itu, atau memang anaknya aja yang suka main dan pulangnya malam seperti itu. Oh gitu, baik. Oke, ya berarti Ibu sudah punya rencana gitu ya, akan melakukan apa, dan kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan menjalankan hal tersebut? Karena kan ini permasalahan sudah terjadi, kemudian perlu segera ada solusi. Nah, kira-kira rencana Ibu mau kapan nih melaksanakan itu? Rencana saya sih secepatnya Pak, mungkin hari Senin saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, saya akan membuat suratnya, mungkin hari Rabu, hari Selasa saya nanti kasih ke siswanya, orang tuanya saya panggil hari Rabu, mudah-mudahan sih bisa cuti gitu harapan saya. Oke, nah menurut Ibu, ini kan kita kan harus punya target waktu ya untuk mencapai keberhasilan dari mengurus anak yang tadi itu. Nah waktunya itu keberhasilan target berapa lama? Saya sih pengennya 1 minggu aja. 1 minggu ya. Iya, 1 minggu seenggaknya anak ini dalam waktu 1 hari aja anak ini tidak tertidur. Baik. Itu pelajaran saya. Kemudian Ibu ya,
apa komitmen ibu dalam menjalankan rencana aksi ini? Komitmen aksi mendisiplinkan siswa ini ya Pak ya, karena memang kalau tertidur itu banyak sekali ya Pak ya, ini bukan penyebabnya, ke resikonya kemudian untuk si anak ini ya. Dari pertama datang cuma tidur, tidak dapat materinya. Yang kedua, mereka si anak ini tidak punya kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya. Karena kalau masih kecil-kecil kan masa bermain di sekolah kan ada ya. Jadi itu tidak ada gitu, waktu untuk bermain tidak ada karena ya tidur gitu. Iya, dan kemudian juga kan bisa mengganggu temannya ya, apalagi kan tadi sampai mendengkur gitu kan, ketika di kelas tidur sampai mengeluarkan suara itu pasti akan mengganggu temannya. Jadi ketertiban kelas juga mulai terganggu gitu. Baik. Kemudian ibu ya, kalau ibu mau melakukan rencana aksi itu ada keraguan nggak di dalam hati ibu untuk menjalankan ini? Alhamdulillah Pak, setelah bercerita dengan Bapak ya, sudah tidak ada keraguan lagi dan saya pun sudah tahu masalahnya, pemecahan masalahnya saya sudah tahu setelah bercerita dengan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, ya mungkin ya ceritanya luar biasa sekali ibu ya, dan ibu juga sebagai gurunya sangat sabar, kemudian sangat telaten, bahkan ke depan akan melakukan suatu tindakan yang sampai akan mengunjungi rumahnya gitu kan. Ibu luar biasa, sangat maksimal ya, sangat mengapresiasi itu, luar biasa sekali. Oke ibu, kita sudah sampai di ujung dari cerita ini. Terima kasih sudah bercerita. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak tersebut, karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama, berhak mendapatkan perhatian juga. Baik ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Bagaimana nih para ibu setelah kami melaksanakan coaching dengan khusus sebagai coachingnya nih, perasaan Bapak gimana? Perasaannya senang ya Bu ya. Senang kenapa? Karena ketika ada suatu masalah yang terjadi pada orang lain, itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya, karena kan dengan adanya coaching seperti ini bisa saling berbagi pengalaman, kemudian bisa juga mencari solusi bersama. Sekarang mungkin Bapak bisa nih dari coaching tadi Bapak bisa menilai sendiri kan, kira-kira ini pelaksanaan coaching tadi berjalan lancar. Menurut saya coaching tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan alur cerita yang tadi, kemudian juga dilaksanakan dengan penuh kenyamanan gitu ya. Jadi tidak ada juga tekanan-tekanan gitu pada coaching, kemudian juga kita berbicaranya juga dengan nada yang nyaman aja gitu ya. Kenapa bagus? Bisa mengasih penilaian seperti itu karena memang kita tadi selama berdiskusi ya, jawabannya pun keluarnya dengan mudah, kemudian dengan lepas gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tahan, semua yang ingin diungkapkan sudah diungkapkan dengan baik. Boleh saya sekarang mau Boleh sih. ya. Oke, dari praktek coaching kali ini Bapak sebagai coach dan khususnya sebagai coaching, saya mau mengerti betul ya Pak ya apa yang Bapak nyari tadi, alur ceritanya ada dengan tujuannya, di mana kasusnya itu siswa yang tertidur di kelas ya Pak ya. Terus diidentifikasi lah kenapa bisa sampai tertidur kan, ada yang tadi itu kalau masalah karena kalau tidur malam ya kan main HP, terus ada rencananya juga, rencananya Ibu Sulis mau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengambil orang tua bagaimana nih solusinya si anak ini supaya tidak tertidur kembali kan saya, dan dengan komitmen akan segera secepatnya supaya anak itu tidak tertidur kembali ya, seperti itu. Rencananya akan dilaksanakan hari Senin. Iya, satu minggu akan dilaksanakan. Nanti ada evaluasi lagi mungkin ya Pak ya, antara nanti akan ketemu lagi, ngobrol lagi. Alhamdulillah Pak ya, kalau misalnya pelaksanaan coaching ini berjalan lancar, ada ceritanya ada kemampuan kompetensi yang ingin Bapak tadi tingkatkan juga untuk mendengarkan terhadap
coaching dan supervisor yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenny, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Selis. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Hari ini rencananya mau ada coaching ya? Iya Ibu, betul. Hari ini kebetulan saya akan melaksanakan coaching dengan para ibu. Baik-baik itu. Begini, di sini kan saya tugasnya sebagai observer atau pengawas ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ibu boleh? Boleh Ibu. Yang pertama, Ibu, untuk praktek ini, apa sih harapan dari yang mau dikembangkan kompetensi coaching apa? Yang dikembangkan untuk praktek ini mungkin kesadaran diri yang lebih sensitif yang saya kembangkan itu karena pada saat mungkin prakteknya saya kurang fokus mungkin dulu. Berarti Ibu merasa kalau passion ini perlu dikembangkan ya Bu ya? Harapan dari coaching yang akan dilakukan hari ini Harapannya mudah-mudahan praktek coaching hari ini berjalan lancar, terus sesuai dengan alur kita yang dimana ada tujuan, ada implementasi, ada interaksi dan tanggung jawab. semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar gitu ya. Ya Bu, ya amin. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu, saya akan melaksanakan coaching terlebih dahulu Bu. Waalaikumsalam Mbak Fadil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak pada Bapak yang bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan praktek coaching di mana saya sebagai coach dan Bapak sebagai Iya Bu. ya. Oke Pak, apa yang akan Bapak sampaikan di Pak kali ini Pak? Oke, begini Bu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau untuk menjadi coach dalam kegiatan ini. Ibu nanti akan mendengarkan mungkin keluhan-keluhan saya ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada solusi ya. Jadi begini Bu ya, akhir-akhir ini saya ada permasalahan di kelas. Ketika saya masuk kelas, ketika saya mengajar, itu murid-murid saya sekarang terlihat pasif Bu. Mereka lebih banyak diam. Ketika menyampaikan materi, guru menyampaikan materi, mereka hanya mencatat. Tapi kemudian ketika ditanya, ada yang mau bertanya, hanya diam. Kemudian kalaupun diberi pertanyaan juga, mereka banyak diam. Begitu Bu. Ya, kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak mungkin berapa kelas? Saya ngajar 5 kelas itu. Dan untuk satu kelas yang ini, khusus kelas ini memang ternyata berbeda dengan kelas yang lain. Jadi lebih ke proses pembelajaran ya Pak ya. Iya, betul. Mereka dalam pembelajaran kurang aktif, Iya. respon ya karena Responsif. karena lebih banyak mencatat ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Sebelum melanjutkan obrolan kali ini ya Pak ya, saya ingin tanya nih ke Bapak. Kira-kira nih ya Pak, apa sih yang Bapak harapkan dari kelas yang sekarang yang lagi bermasalah ini? Nah, untuk yang kelas yang bermasalah ini saya mengharapkan ada solusi ya, dari permasalahan tersebut. Karena terkadang saya suka bingung ketika masuk kelas ini, waktu terasa lama gitu. Jadi karena mereka hanya diam, karena pasif. Jadi kita yang harus lebih banyak ngomong tapi tidak ada respon. Jadi kayak waktu itu lama, 2 jam pelajaran itu terasa lama banget gitu Bu. Jadi mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan ini. Nah, kira-kira situasi yang Pak Raji rasakan nih pada saat yang mengajar tadi kan saya lama ya Pak ya, seperti itu. Terus lalu apa yang Bapak pernah nggak menanyakan ya Pak ke mereka, ke siswa dari kelas tersebut, seperti apa sih model pembelajaran atau mereka maunya seperti gimana sih Pak kalau di kelas kalau Pak saya mengajar? Nah, ini kan bukan terjadi hanya satu kali ya Bu, ini terjadi berkali-kali. Akhir-akhir ini sering banget
saya dulu pernah bertanya gitu kan, ketika mulai ada gejala-gejala kok ini anak-anak pasif ya, saya pernah bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan sebenarnya gitu, dengan cara belajar yang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka menjawab, mereka menginginkan pembelajaran yang lebih menarik katanya Pak, jangan monoton, jangan hanya ceramah gitu kan. Jadi seperti itu, mereka menginginkan adanya inovasi dalam pembelajaran yang membuat mereka nggak ngantuk, membuat mereka nggak bete gitu kan. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Bapak sudah nggak melaksanakan apa yang mereka inginkan? Saya pun beberapa pertemuan itu melakukan inovasi ya, termasuk pembelajarannya menggunakan metode belajar terbaru kan, yang membuat anak aktif, seperti misalkan metode diskusi ya, sengaja kita ambil topik kemudian disuruh diskusi, kita awalnya menjelaskan dulu kemudian disuruh diskusi. Nah cuman proses diskusi itu tidak berjalan, mereka hanya saling diam saja, Masih kurang responnya Pak ya. makanya ketika Bapak sudah menggunakan model pembelajaran yang berbeda juga. iya. Nah, kira-kira kalau yang seperti itu Pak, kan pembelajaran Bapak menginginkannya sudah diganti Bapak model pembelajarannya. Nah, pembelajaran yang Bapak inginkan, tadi kan murid ya Pak ya. Iya. Nah, dari mana sekarang Bapak menginginkannya kayak gimana sih pembelajaran di kelas itu terhadap kelas ini? Saya ingin murid-murid saya terlibat aktif, yang mayoritas terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Saya ingin mereka ketika ditanya menjawab gitu, tapi jawabannya misalkan masih belum tepat ya, minimalnya mereka ada jawaban. Kemudian jika disuruh bertanya pun, kalau ada yang belum paham misalkan setelah saya mengajar, saya menginginkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memetik pengetahuan mereka. Nah, yang seperti itu yang saya inginkan. Jadi belajar tidak pasif tapi aktif gitu. Jadi tidak hanya teacher center gitu. Saya ingin yang lain. Tidak punya komunikasi dua arah mungkin ya Pak Iya, ya? tidak ada komunikasi dua arah di sana. Dan komunikasinya aktif ya Pak ya? Iya. Nah terus untuk membuat supaya apa yang Bapak inginkan itu bisa terlaksana ya Pak ya? Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah ya membentuk komunikasi dua arah di antara kita, antara guru dan murid. Nanti akan menyampaikan kepada murid-murid bahwa keinginan saya itu belajarnya itu jangan hanya banyak guru yang ngomong, tapi murid juga silakan ngomong gitu kan. Kalau ada pertanyaan ya bertanya, kalau ditanya yang menjawab. Seperti itu yang saya inginkan terjadi, komunikasi dua arah. Caranya tadi caranya apa ya? Caranya salah satunya ya dengan metode pembelajaran yang lebih baik, kemudian dengan media pembelajarannya juga harus ditambah. Contohnya menggunakan media pembelajaran, kita menggunakan media video misalnya ya, kemudian bisa juga berbentuk chart atau gambar-gambar yang bisa menarik perhatian mereka dan mereka nanti merasa ingin tahu gitu. Kalau kita menjelaskan hanya ceramah, hanya membacakan materi-materi, mungkin itu akan membosankan. Kedepannya saya akan menggunakan seperti itu. Dan sekali apa rencana pembelajaran Bapak yang akan Bapak apa itu sampai yang sudah Bapak sampaikan nanti akan Bapak realisasikan mungkin ya? Iya, betul. Supaya anak aktif ya. Iya. Oke Pak, nah kira-kira tadi Bapak sudah menyampaikan kapan yang Bapak akan laksanakan? Karena sekarang baru tahun pelajaran baru ya, termasuk ada kegiatan MPLS dan lain-lain, kemungkinan sih baru minggu depan ketika proses belajar mengajar sudah efektif gitu. Jadi implementasinya kemungkinan minggu depan ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin tidak terasa ya Pak ya? Iya. Sudah ada di akhir obrolan kita. Nah sekarang apa yang bisa Bapak dapatkan nih hasil dari obrolan ini? Ya, dari hasil obrolan ini ya saya berarti mendapatkan solusi dan berarti di dalam proses pembelajaran saya perlu mengembangkan diri lagi, menggunakan media pembelajaran, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang berbeda yang bisa menarik minat dan motivasi
memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif lagi di kelas. Semoga apa yang kita bicarakan sekarang ini tetap dapat menumbuhkan motivasi yang dalam mengajar, dan semoga kelas yang kurang aktif itu sekarang akan menjadi aktif dan responsif ya Pak ya. Iya. Kemudian menjadikan pembelajarannya menyenangkan ya Pak ya. Iya. Nanti saya tunggu ya Pak, mungkin cerita Bapak selanjutnya Siap. bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran yang akan Bapak yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Oke Bapak Fadil, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ceritanya ya. Semoga kita selalu semangat ya Pak ya untuk menjadi seorang guru yang selalu dinantikan oleh murid-murid. Semangat terus Pak. Siap, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan coachnya itu Pak Ragil ya. Iya, Itu menurut Bu Heni ini performa dalam kompetisi itu bagaimana? Saya rasa yang sekarang ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan menurut saya itu coaching dengan anak kita ini sudah terlewati. Boleh saya menyampaikan dulu pengalaman? Boleh. Iya, kalau berdasarkan pengamatan saya ya, pada saat coaching dengan hebat itu dengan alur kita ya, itu memang sudah sesuai. Ada permintaan antara Bu Heni dan Pak Ragil, dan di situ juga Pak Ragil sudah menemukan jawabannya sendiri, menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa dengan Bu Heni menggurui atau kemudian Bu Heni menyuruh Pak Ragil harus seperti ini, tidak ya. Karena memang coaching kan seperti ini ya, jadi memecahkan masalahnya hanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kebetulan jadi di sini tadi pertanyaannya itu sudah memancing kemampuan Pak Ragil. Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya ini? Lega Ibu, lega terus, tapi kadang ada sedikit sih Bu, takutnya kan karena apa ya yang ingin saya kembangkan itu tidak terlewati ya Pak ya. Saya bilang ingin mengembangkan kompetensi dosen ya. Iya, dosen. Takut di praktek kesimpulan ini tidak bermanfaat. Tidak, alhamdulillah. Berdasarkan Tadi menurut Ibu pengamatnya iya, semuanya tidak melewati, alhamdulillah. Berdasarkan pengamatan saya itu sudah sesuai dengan alur ceritanya, sudah muncul kompetensi ibu sebagai coachnya juga sudah muncul dari mendengarkan fokus, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan refleksi sudah terlaksana. alhamdulillah. Mungkin untuk coaching kegiatan hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas waktunya, atas pengamatan yang diberikan kepada saya selaku coach dan lagi sebagai coach. Ya, sama-sama. Baiklah, semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Gimana alhamdulillah. Bapak, kabarnya sehat? Sama, alhamdulillah saya sehat, segar dan semangat hari ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini rencananya saya akan melakukan kegiatan, Ibu akan melakukan kegiatan coaching kan? Iya betul Pak. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Sudah dipersiapkan semuanya. Sehubungan dengan tugas saya hari ini sebagai supervisor atau observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke siswa nih. Yang pertama, di coaching yang dilaksanakan kemarin, bagaimana perasaannya? Yang kemarin itu sebenarnya deg-degan enggak Pak, cuma masih bingung nih antara membedakan alur pilpa itu yang dibuat dijadikan aksi karena aksi itu masih sama-sama membedakannya. Iya. Karena memang belum terbiasa ya Iya, pasien belum terbiasa. semoga kegiatan coaching hari ini alur kita
terlaksana dengan baik. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu proses kesadaran penuh, kemudian juga ada mendengarkan dengan aktif, kemudian juga ada membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Ibu Sutis nih yang kurang yakin di bagian mana? Yang pertama itu biasanya saya di pertanyaan berbobot. Hanya berbobot ya, Iya. kalau berbobot Iya, jadi memang agak Karena itu pertanyaan berbobot itu kan bentuk pertanyaan yang memancing kompetensi coach ya Pak ya. Iya, jadi kadang saya takutnya malah saya menggurui Oh, iya. kalau pertanyaan yang memancing gitu, takutnya seperti itu. ya baik ya, jadi di bagian dari pertanyaan yang berbobot itu ya. Baik. Mungkin tanya Bu, nah apa yang Ibu inginkan sih dari coaching kali ini? Coaching kali ini semoga berjalan dengan lancar, ada kemitraan antara coach dengan coacher, tanpa saya menggurui pun si coachernya sudah memunculkan kompetensinya dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik, Bu, insya Allah kali ini kita akan Ibu akan melaksanakan coachingnya dengan Ibu Heni ya, Ibu Heni. Saya berikan waktu dan kesempatannya, silakan saya dilaksanakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yani, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Yani. Bu Yani rencananya mau ada curhat ya sama saya katanya. Ini mengenai apa Bu Yani kalau boleh tahu? Sebelumnya saya terima kasih ya Bu ya, karena pada kesempatan ini kebetulan ada pelatih coaching ya Bu ya. Nah, saya jadinya antusias sekali sebagai berperan sebagai coach di mana saya ada sedikit tentang kegiatan saya sebagai guru dalam pembelajaran di kelas itu ada sedikit bagi saya itu bingung gitu ya. Kenapa? Karena permasalahannya itu dalam proses pembelajaran itu di mana siswa kalau setiap saya mengajar itu mereka kurang antusias. Misalnya mereka apa itu tidak bagus ya dalam menerima pembelajaran. Dan tugas saya berikan juga itu tidak bisa selesai. Iya, jadi permasalahan itu anak itu mungkin banyak bengong atau tidak nyampe ya materi yang disampaikan itu nyampe ya. Betul ya. Kebetulan karena yang mata pelajaran saya ambil kan matematika. Oh iya iya. Jadi tahu sendiri kan matematika bagaimana sebelum bertemu dengan gurunya sudah mendengar mata pelajaran dia, mereka sudah tahu ya Bu ya. Iya iya biasanya seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu apa harapan Ibu dari pertemuan kita kali ini? Saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya sekarang di mana tadi siswanya itu kurang antusias dengan menerima materi pembelajaran saya di kelas, dan mereka juga bisa menyelesaikan tugasnya saya. Kalau dalam situasi seperti kira-kira tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Apa ya harapannya mungkin saya mencoba merefleksi diri dulu, mungkin cara mengajar saya, jadi mengajar saya refleksi diri sendiri, cara mengajar saya yang salah gitu, atau ada mereka memang belum apa itu tidak Benar terhadap matematika gitu ya, apa jadi kurang menerima atau
Ya, betul ya. Nah, di situ karena dari awal kita saya sudah tahu bagaimana inisiatif, saya juga mulai dari memperbaiki ya, materi ajaran media buat ketika saya belajar. Saya coba menambahkan beberapa variasi model pembelajaran yang hampir dari strategi pembelajarannya ya. Di sini Ibu sudah menyampaikan ya menggunakan variasi dengan dalam mengajar ya, tadi ada dengan ice breakingnya, ada dari medianya, tapi masih kurang respon dari siswanya dan Bu ya. Terus kira-kira nih dalam pembelajaran ini Ibu menginginkan muridnya seperti apa? Saya sih kayaknya mereka fokus ya, fokus gitu pada jika saya mengajar, mereka fokus gitu ya, fokus terus aktif karena kurang bisa jadi pengen anak ini masih ini kan mungkin jadi ada tidak mengerti langsung bertanya ya, jadi timbal balik kali ya. Kelompok jadi Bu Deni itu lebih suka siswa yang gesit gitu ya, yang aktif, jadi setiap ada pertanyaan ya jangan cuma ngomong gitu, kalaupun nggak bisa ya harus tanya gitu ya Bu ya. Jadi kelasnya itu ya interaktif gitulah ya, jadi ada komunikasi dua arah. Kalau masih kalau mengajar ada komunikasi dua arah kan kayak kita ngajar sama partner ya Bu ya. Betul Bu, bingung saya ngambil kalau kayak gitu, jadi kelasnya nggak kondusif, iya nggak hidup kelasnya ya. Seperti itu saya bingung apakah saya nyampe atau mereka paham atau tidak, betul ya tahu itu ya. Jadi kira-kira nih dibutuhkan apa saja untuk mencapai hal tersebut? Nah, yang saya butuhkan mungkin ya saya akan coba mengelompokkan buat kelompok kecil-kecil, jadi dan itu ada siswa yang tidak paham, jadi bisa bantu saya biar bisa membantu saya dalam menerangkan. Jadi misalkan kita kemampuan mengasih anak, jadi tidak seperti itu tidak hanya kita saja, tapi ada yang masih ketika seperti itu ya, dengan saya yang mereka makanya bisa diselesaikan melalui apa itu Persebaya iya, karena tadi yang pintar iya yang pintar mengajari yang belum bisa gitu ya. Mungkin kalau sama guru kan malu gitu ya, mungkin kalau ke Persebaya lebih enak ya gitu. Pertanyaan luar biasa itu bagus, saya antusias sekali memang seperti memang kalau anak-anak SMP gitu ya Bu ya. Kalau sama guru tuh malu, tapi kalau sama teman apalagi teman dekat gitu ya dijelasin tuh ya satu frekuensi itu kayaknya enak gitu ya. Kamu harus ini aja jelasin seperti ini gitu ya. Terus keren-keren ini ya, bagus gitu sampaikan tadi agar membuat anak fokus belajar di kelas walaupun materi memang sedikit sulit ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu akan dilakukan? Kebetulan karena saya mengajar kelas 10 ya Bu, jadi sekarang ini saya belum mengajar dulu dan saya ngajarnya kelas 11 ini ada kelas kelas 10 karena seminggu sekarang kelas 10 masih SPF dan ruangannya masih digunakan oleh mungkin minggu depan rencananya saya berikan karena kelas 10 masih mengajar ya Bu ya, dari kelas 11 mungkin saya mengajar kembali. Baiklah itu kita sudah di akhir sesi ya. Rencana aksi itu sangat luar biasa bagus, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan sekarang dengan obrolan kita ini, apakah permasalahan yang Ibu sudah terselesaikan? Saya sedikit terbantu lah Bu, saya mempunyai gambaran ya. Nanti saya ke depan mau seperti apa mengajarnya dengan menggunakan model pembelajaran seperti apa, yang bagaimana supaya menciptakan kelas yang interaktif. Jadi siswa itu antusias, yang aktif, gitu. Dan salah satunya adalah dengan kita sendiri
dari waktunya, dari siswanya semua mendukung, dan akhirnya berjalan lancar. Kelas itu pun akan aktif kembali dan anak-anakku akan menyukai pelajaran matematika. Kita kan yang lihatnya ruangannya gitu ya. Baik, Bu Neni sudah cukup atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Terus saat ini cukup Bu. Sudah ada solusi sedikit dan dibandingkan dengan ada pencerahan dengan adanya surat. Alhamdulillah. Baik, kalau itu kita akhiri sesi coaching ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah, Proses alhamdulillah. sudah selesai. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu deh. Kasih upload. Hari ini Bu Sulis dan Bu Neni sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik dan sudah terlihat itu alur tirtana ya. Ini sudah ada jadi tujuannya, identifikasinya, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah tersusun dengan rapi, semuanya tidak ada yang terlewati. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan ini, khususnya Bu Sulis sebagai coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya, indikator dari keberhasilan tadi coach telah menemukan jalannya dari permasalahannya. Tadi kan permasalahannya itu tidak aktif ya, anak-anak tidak aktif, tidak menyukai matematika. Dan setelah dilakukan coaching, akhirnya ini menemukan solusinya, akan membuat kecil-kecil dengan tutor sebaya. Terus saya jadi dibantu oleh teman-temannya yang sudah lebih paham duluan gitu ya, baik ya Bu ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Bu Sulis lakukan sendiri pada pembelajaran berikutnya apa itu? Untuk berikutnya nanti mungkin Bu Heni ya akan bertemu lagi dengan saya bercerita apakah sudah berhasil atau belum. Oh iya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Alhamdulillah saya merasa sangat senang, merasa puas juga gitu kan dengan semua ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Gimana alhamdulillah. Bapak, kabarnya sehat? Sama, alhamdulillah saya sehat, segar dan semangat hari ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini rencananya saya akan melakukan kegiatan. Ibu akan melakukan kegiatan coaching kan? Iya betul Pak. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Sudah dipersiapkan semuanya. Sehubungan dengan tugas saya hari ini sebagai supervisor atau observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Sulis nih. Yang pertama, mengenai coaching yang dilaksanakan kemarin, bagaimana perasaannya tuh? Yang kemarin itu sebenarnya deg-degan enggak Pak, cuma masih bingung nih antara membedakan alur cerita itu yang dibuat identifikasi rencana aksi itu masih sama-sama membedakannya. Iya. Ya, karena memang belum terbiasa ya Iya, saya belum menggunakan alur terbiasa. cerita. Semoga kegiatan coaching hari ini alur cerita itu bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu proses kesadaran penuh, kemudian juga ada mendengarkan dengan aktif, kemudian juga ada membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Ibu Sulis nih yang kurang yakin di bagian mana? Yang pertama biasanya saya di pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya, Iya. kalau berbobot Iya, dia jadi pertanyaan memang agak berbobot. berat. Karena itu pertanyaan berbobot itu kan bentuk pertanyaan yang memancing kompetensi coach ya Pak ya. Iya, jadi kadang saya takutnya malah saya menggurui. Oh, iya. Bukan pertanyaan yang memancing gitu, takutnya seperti itu. Ya, baik ya. Jadi di bagian dari pertanyaan yang berbobot itu ya. Baik. Mungkin tanya Bu, nah apa yang Ibu inginkan sih dari coaching kali ini? Coaching kali ini semoga berjalan dengan lancar, ada kemitraan antara coach dengan coacher. Tanpa saya menggurui pun si coachernya sudah memunculkan kompetensinya dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan
pelajaran mas saya ampuh itu kan matematika. Oh iya iya Jadi iya. tahu sendiri kan matematika bagaimana sebelum bertemu dengan gurunya sudah mendengar mata pelajarannya dia, mereka sudah tahu ya dia. Iya iya biasanya seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, ibu apa harapan ibu dari pertemuan kita kali ini? Saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, di mana siswanya itu kurang antusias dengan menerima materi pembelajaran saya di kelas, dan mereka juga bisa menyelesaikan tugasnya saya. Kalau dalam situasi seperti kira-kira tahapan apa yang sudah ibu lakukan? Apa ya harapannya, mungkin saya mencoba merefleksi diri dulu, Refleksi diri. mungkin cara mengajak saya, jadi mengajak saya refleksi diri sendiri, cara mengajak saya yang salah gitu, atau ada mereka memang belum apa itu tidak Benar terhadap matematika gitu ya. apa jadi kurang menerima, atau apa itu sampai akhirnya mereka mau aktif gitu. Jadi saya sudah berusaha untuk siswa itu Ice breaking ya kan, mungkin ice breaking yang ada angka-angkanya gitu ya. ada yang punya Iya iya. saya coba membuat game gitu ya, untuk media pembelajaran yang menarik, kemudian supaya mereka tertarik dengan terus pada saat tapi mereka saya tetap bingung kok saya sudah mencoba seperti ini ya, tapi mereka masih seperti kurang pengertian yang saya Berikan apa Bu Heni pernah tanyakan kepada murid di kelas tentang kemampuan mereka saat pembelajaran? ya. Dari awal saya pernah adanya infeksi gitu, mulai adanya sebelum kelas tujuan kan, bagaimana nih baiknya mengadakan pembelajaran yang akan kita memberikan satu tahun dan mereka maunya adanya aktivitas seperti daya belajarnya mungkin menggunakan Kinestetik. ya betul ya. Nah di situ karena dari awal kita sudah tahu bagaimana menggunakan kinestetik, saya juga belajar memperbaiki ya materi ajaran dan media juga yang buat ketika saya belajar. Nah saya coba menggunakan beberapa variasi model pembelajaran yang hampir dengan kinestetik. Dari strategi pembelajarannya ya Bu. Di sini Ibu sudah menyampaikan ya menggunakan variasi dengan dalam mengajar ya, tadi ada dengan ice breakingnya, ada dari medianya, tapi masih kurang respon dari siswanya dan Bu ya. Terus kira-kira nih dalam pembelajaran ini Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Saya sih pengennya mereka fokus sebenarnya fokus gitu pada ketika saya mengajar, pengennya fokus gitu ya, fokus terus aktif karena kurang antusias ya, jadi pengennya harus ini masih ini kan mungkin jadi kalau tidak mengerti langsung bertanya Ya, itu jadi timbal balik kali ya. Kelompok. Jadi Bu Heni itu lebih suka siswa yang gesit gitu ya, yang aktif. Jadi setiap ada pertanyaan ya jangan cuma bengong gitu. Kalaupun nggak bisa ya harus tanya gitu ya Bu ya. Jadi kelasnya itu ya interaktif gitulah ya. Jadi ada komunikasi dua arah. Kalau masih kalau mengajar ya ada komunikasi dua arah, kan kayak kita ngajar sama partner ya Bu ya. Bingung saya menjadi salah satu itu, jadi kelasnya nggak kondusif. Iya, nggak hidup kelasnya. Siswa seperti itu saya bingung apakah saya nyampe atau Iya
mereka paham atau tidak kan betul bingung ya. tahu ya Bu, seperti itu. Jadi kira-kira nih dibutuhkan apa saja untuk mencapai hal tersebut? Nah, yang saya butuhkan mungkin ya, saya akan coba mengumpulkan ya, Buat kelompok kecil-kecil. kelompok kecil jadi yang itu ada siswa yang tidak paham, Iya. jadi bisa bantu saya biar bisa membantu saya dalam menerangkan. Jadi misalkan kita kemampuan mengasih anak, jadi tidak seperti itu tidak hanya kita saja, tapi ada yang ada yang ngasih mereka seperti itu. Dengan saya ya mereka memang bisa diselesaikan melalui apa itu Itu sebaya iya. Karena tadi yang pintar, iya yang pintar mengajari yang belum bisa gitu ya. Mungkin kalau sama guru kan malu gitu ya. Mungkin kalau tutor sebaya lebih enak ya gitu. mungkin saya akan coba membuat Iya, keren luar biasa itu bagus, saya antusias sekali memang seperti memang kalau anak-anak SMA begitu ya Bu ya. Kalau sama guru tuh malu, tapi kalau sama teman apalagi teman dekat gitu ya dijelasin tuh iya satu frekuensi itu kayaknya enak gitu ya. Kamu harus ini aja dijelasin seperti ini gitu ya. Terus keren-keren ini ya. Bagus gitu sampaikan tadi agar membuat anak fokus belajar di kelas walaupun materi memang sedikit sulit gitu ya. Kira-kira kapan Bu akan dilakukan? kebetulan karena saya mengajar pas dulu ya jadi mulai sekarang ini saya belum mengajar dulu dan saya ngajarnya kelas 11 ini untuk kelas kelas 10 dan kelas 11 karena seminggu sekarang kelas 10 masih SPS dan ruangan yang masih digunakan oleh mungkin minggu depan rencananya saya berikan karena kelas 10-nya saya mengajar ya dia dari kelas 11-nya mungkin saya mengajar kembali Baiklah itu kita sudah diantisipasi ya. Rencana aksi itu sangat luar biasa bagus, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan sekarang dengan obrolan kita ini apakah permasalahan yang Ibu sudah terselesaikan? saya sedikit terbantu lah Bu. Jadi saya mempunyai gambaran oh iya nanti saya ke depan mau seperti apa mengajarnya dengan menggunakan model pembelajaran yang seperti apa yang bagaimana supaya menciptakan kelas yang interaktif. Jadi siswa itu antusias yang aktif gitu ya. Nah, salah satunya tadi dengan kita sebaya dengan tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan Istilahnya luar biasa dengan ya. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan ini bisa berjalan ya Bu ya. Dan semua mendukung ya, dari satgasnya, dari waktunya, dari siswanya semua mendukung dan akhirnya berjalan lancar. Kelas itu pun akan aktif kembali dan anak-anak akan menyukai pelajaran matematika. dan yang mudah Iya, Bu Hani begitu ya. Baiklah Bu Hani, sudah cukup atau masih ada yang mau disampaikan lagi? saat ini cukup sudah ada solusi sedikit dan dibandingkan dengan ada pencerahan dengan adanya surat. Alhamdulillah, baik kalau gitu kita akhiri sesi coaching ini ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah, Proses alhamdulillah. sudah selesai. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Hari ini Bu Sulis dan Bu Neni sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik dan sudah terlihat itu alur tirtana ya. Ini sudah ada jadi tujuannya, identifikasinya, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah tersusun dengan rapi, semuanya tidak ada yang terlewati. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan ini, khususnya Bu Sulis sebagai coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya, indikator dari keberhasilan tadi yaitu coach telah menemukan jalannya dari permasalahannya. Tadi kan permasalahannya itu
tidak aktif ya, anak-anak tidak aktif, tidak menyukai matematika, dan setelah diadakan coaching akhirnya dia ini menemukan solusinya akan membuat kecil-kecil dengan tutor sebaya. Iya, jadi dibantu oleh teman-temannya yang sudah lebih paham duluan gitu ya, baik ya Bu ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Bu Sulis lakukan sendiri pada pembelajaran berikutnya apa itu? Untuk berikutnya nanti mungkin Bu Heni ya akan bertemu lagi dengan saya bercerita apakah sudah berhasil atau belum. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Alhamdulillah saya merasa sangat senang, merasa puas juga gitu kan dengan semua ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Gimana alhamdulillah. Bapak kabarnya sehat? Sama, alhamdulillah saya sehat, segar dan semangat hari ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini rencananya saya akan melakukan kegiatan. Ibu akan melakukan kegiatan coaching kan? Iya betul Pak. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Sudah dipersiapkan semuanya. Sehubungan dengan tugas saya hari ini sebagai supervisor atau server, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke siswa ini. Yang pertama, mengenai coaching yang dilaksanakan kemarin, bagaimana perasaannya? Yang kemarin itu sebenarnya deg-degan enggak Pak, cuma masih bingung nih antara membedakan alur cerita itu yang dibuat identifikasi rencana aksi itu masih sama-sama membedakannya. Iya. Karena memang belum terbiasa ya Iya, proses belum menggunakan alur terbiasa. cerita. Dan semoga kegiatan coaching hari ini alur cerita itu bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu proses kesadaran penuh, kemudian juga ada mendengarkan dengan aktif, kemudian juga ada membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Ibu Sulis nih yang kurang yakin di bagian mana? Yang pertama itu biasanya saya di pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya, Iya. kalau berbobot Iya, dia jadi pertanyaan memang agak berbobot. berat. Karena itu pertanyaan berbobot itu kan bentuk pertanyaan yang memancing kompetensi coach ya Pak ya. Iya, jadi kadang kan akhirnya malah saya menggurui Oh, iya. bukan pertanyaan yang memancing gitu, artinya seperti itu. Ya, baik ya. Jadi di bagian dari pertanyaan yang berbobot itu ya. Baik. Mungkin tanya Bu. Nah, apa yang Ibu inginkan sih dari coaching kali ini? Coaching kali ini semoga berjalan dengan lancar, ada kemitraan antara coach dengan coacher, tanpa saya menggurui pun si coachernya sudah memunculkan kompetensinya dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik. Bu, insyaallah hari ini kita akan Ibu akan melaksanakan coachingnya dengan Ibu Heni ya, Ibu Heni. Saya berikan waktu dan kesempatannya, silakan saya dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yani, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Yani. Bu Yani rencananya mau ada curhat ya sama saya katanya. Ini mengenai apa Bu Yani kalau boleh tahu? Sebelumnya saya terima kasih ya Bu ya pada kesempatan ini kebetulan ada pelatih coaching ya Bu ya. Nah, saya jadinya antusias sekali sebagai berperan sebagai coach di mana saya ada sedikit dalam kegiatan saya sebagai guru dalam pembelajaran di kelas itu ada sedikit bagi saya itu bingung gitu ya. Kenapa? Karena permasalahannya itu dalam proses pembelajaran itu di mana siswa kalau setiap saya mengajar itu mereka kurang antusias. Misalnya mereka apa itu tidak bagus ya dalam
capek ya materi yang ibu sampaikan sampai ya. Betul ya. Kebetulan ini mata pelajaran saya ampuh itu kan matematika. Oh iya iya. Jadi tahu sendiri kan matematika bagaimana sebelum bertemu dengan gurunya sudah mendengar mata pelajarannya dia, mereka sudah tahu ya dia. Iya iya biasanya seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, ibu apa harapan ibu dari pertemuan kita kali ini? Saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang di mana tadi siswanya itu kurang antusias dengan menerima materi pembelajaran saya di kelas, dan mereka juga bisa menyelesaikan tugasnya saya. Kalau dalam situasi seperti ini, kira-kira tahapan apa yang sudah ibu lakukan? Apa ya tahapannya, mungkin saya mencoba merefleksi diri dulu, mungkin cara mengajak saya, jadi mengajak saya refleksi diri sendiri, cara belajar saya yang salah gitu, atau ada maka memang belum apa itu tidak Benar kepada matematika gitu ya, apa jadi kurang menerima, atau apa itu sampai akhirnya mereka mau aktif gitu. Jadi saya sudah berusaha untuk siswa itu ice breaking ya kan, mungkin ice breaking yang ada angka-angkanya gitu ya. ada yang Iya iya. saya coba membuat game juga ya, untuk dia pembelajaran yang menarik, jadi supaya mereka tertarik dan seperti itu. Terus pada saat tapi mereka saya tetap bingung kok saya sudah mencoba seperti itu ya, tapi mereka masih seperti kurang pengertian yang saya Berikan apa Bu Heni pernah tanyakan kepada murid di kelas tentang kemampuan mereka saat pembelajaran? ya. Di awal saya pernah adanya infeksi dia mulai adanya sebelum kelas 7-an, bagaimana nih baiknya model pembelajaran yang akan kita memberikan satu dan mereka maunya adanya aktivitas seperti daya belajarnya mungkin kelihatan Kinestetik. ya, betul ya. Nah, di situ karena dari awal kita saya sudah tahu berdasarkan kinestetik, saya juga belajar memperbaiki ya materi ajaran dan media buat proses saya belajar. Nah, saya coba menambahkan beberapa variasi model pembelajaran yang hampir dengan kinestetik. Dari strategi pembelajarannya ya Bu. Di sini Ibu sudah menyampaikan ya menggunakan variasi dengan dalam mengajar ya, tadi ada dengan ice breakingnya, ada dari medianya, tapi masih kurang respon dari siswanya ya Bu ya. Terus kira-kira nih dalam pembelajaran ini Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Saya sih bagaimana mereka fokus sebenarnya fokus gitu pada ketika saya mengajar mereka fokus gitu ya, fokus terus aktif karena kurang antusias jadi pengennya oh iya ini masih ini kan mereka jadi akhirnya kalau tidak mengerti langsung bertanya Ya itu jadi timbal balik kali ya. Kelompok. Jadi Bu Heni itu lebih suka siswa yang gesit gitu ya, yang aktif. Jadi setiap ada pertanyaan ya jangan cuma ngomong gitu. Kalaupun nggak bisa ya harus tanya gitu ya Bu ya. Jadi kelasnya itu ya interaktif gitulah ya. Jadi ada komunikasi dua arah. Kalau masih kalau belajar itu ada komunikasi dua arah kan kayak kita ngajar sama partner ya Bu ya. betul bingung saya jadi kalau kayak gitu jadi kelasnya nggak kondusif
nggak hidup kelasnya. Iya. Siswa seperti itu saya bingung apakah saya nyampe atau Iya. mereka paham atau tidak, kan Betul. bingung ya tahu itu seperti itu. Jadi kira-kira nih dibutuhkan apa saja untuk mencapai hal tersebut. Nah, yang saya butuhkan mungkin ya, saya akan coba Mengelompokkan ya. Buat kelompok kecil-kecil. kelompok kecil baru. Jadi yang teman itu ada siswa yang tidak paham. Iya. Jadi bisa bantu saya Oh. biar bisa membantu saya dalam menerangkan. Jadi misalkan dengan kemampuan mengasih anak, jadi tidak seperti tidak hanya kita saja, tapi ada yang ada seperti mereka seperti itu. Jadi dengan saya ya mereka memang nanti bisa diselesaikan melalui apa itu sebaya Itu sebaya iya. Karena tadi yang pintar, iya yang pintar mengajari yang belum bisa gitu ya. Mungkin kalau sama guru kan malu gitu ya. Mungkin kalau tutor sebaya lebih enak yang gitu. mungkin saya akan coba membuat Iya, keren, luar biasa itu, bagus, saya antusias sekali memang seperti itu. Memang kalau anak-anak SMA gitu ya Bu ya, kalau sama guru tuh malu, tapi kalau sama teman, apalagi teman dekat gitu ya dijelasin tuh dia satu frekuensi itu kayaknya enak gitu ya. Kamu harus ini aja jelasin seperti ini gitu ya. Terus keren-keren ini ya, bagus gitu sampaikan tadi agar membuat anak fokus belajar di kelas walaupun materi memang sedikit sulit ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu akan dilakukan? kebetulan karena saya mengajar pas dulu ya bukan jadi misalnya sekarang ini saya belum mengajar dulu dan saya ngajarnya kelas 11 ini aku kelas 10 karena seminggu sekarang kelas 10 masih SPS dan ruangannya masih digunakan oleh mungkin minggu depan rencananya saya berikan karena kelas 10 masih mengajar ya Bu ya, dari kelas 11 mungkin saya mengajar kembali Baiklah itu kita sudah diapresiasi ya, rencana aksi itu sangat luar biasa bagus, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan sekarang dengan obrolan kita ini, apakah permasalahan yang Ibu sudah terselesaikan? saya sedikit terbantu lah Bu. Terus saya mempunyai gambaran ya nanti saya ke depan mau seperti apa mengajarnya dengan menggunakan model pembelajaran yang seperti apa, yang bagaimana supaya menciptakan kelas yang interaktif. Jadi siswa itu antusias, ya aktif, gitu ya. Nah, salah satunya tadi dengan kita dengan tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan Istilahnya luar biasa dengan ya, mudah-mudahan apa yang telah direncanakan ini bisa berjalan ya Bu ya, dan semua mendukung ya, dari satgasnya, dari waktunya, dari siswanya semua mendukung dan akhirnya berjalan lancar. Kelas itu pun akan aktif kembali dan anak-anak itu akan menyukai pelajaran matematika. yang lihat Iya, Bu Nani gitu ya. Baiklah Bu Nani, sudah cukup atau masih ada yang mau disampaikan lagi? saat ini cukup Bu. Sudah ada solusi sedikit dan dibandingkan dengan ada pencerahan dengan adanya surat. Alhamdulillah, baik kalau gitu kita akhiri sesi coaching ini ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah, Alhamdulillah alhamdulillah. sudah selesai. Iya. Kita boleh tepuk tangan dulu dong. Kasih upload. Hari ini Bu Sulis dan Bu Neni sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik dan sudah terlihat itu alur tirtana ya. Ini sudah ada jadi tujuannya, identifikasinya, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah tersusun dengan rapi, semuanya tidak ada yang terlewati. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan ini, khususnya Bu Sulis sebagai coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya, indikator dari keberhasilan tadi yaitu coach telah menemukan jalannya dari
aksi dan solusi nanti yang akan Bu Sulis lakukan sendiri pada pembelajaran berikutnya apa itu? Untuk berikutnya nanti mungkin Bu Yeni ya akan bertemu lagi dengan saya bercerita apakah sudah berhasil atau belum. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Alhamdulillah saya merasa sangat senang, merasa puas juga gitu kan dengan semua ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.